Nah, si displacement ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya translasi berarti dia bergeser, angulasi berarti membentuk adanya sudut, kalau rotasi dia kayak terpeluntir, shorten memendek, sama avulsi. Avulsi itu adalah adanya terlepas gitu ya, terlepasnya satu bagian tulang karena adanya tarikan otot yang tadi. Jadi misalnya kalau misalnya ini kayak di femur, paling sering itu di trabekulanya nih, gitu, karena tarikan otot. Gitu. Oke, next. Jadi kalau misalnya kita ketemu nih pasien dengan fraktur, apa sih yang kita akan lakukan, yang kita harus lakukan? Pertama-tama itu adalah primary survey dulu ya. Jadi primary survey dulu, pasien-pasien dengan trauma pasti primary survey A, B, C, D, E gitu. A, B, C, D, E itu apa aja? Jadi A, airway dan C-spine control, terus B, breathing and ventilation, C, circulation hemorrhage control, terus D, disability dan exposure. Itu udah pasti ya, kudu gitu. Nah, terus yang aku mau highlight juga, biasanya ini kan suka keluar banget ya, langganan keluar di OSCI nih, kalau misalnya si fraktur ini. Jadi paling pertama A, B, C, D, E dulu, nah terus baru kita itu di dalam komponen primary survey, itu kita ada yang namanya anamnesis singkat, yaitu EMPEL. Nah, tapi EMPEL ini kadang-kadang ada tambah F-nya sebenarnya. Jadi EMPEL itu apa sih? EMPEL itu adalah alergi, medikasi, terus pas medical history, atau riwayat penyakit dahulu ya. Terus juga last meal ini tuh sebenarnya kita tanyain aja gitu, dia makan terakhirnya kapan, minum terakhirnya kapan. Sebenarnya signifikansinya itu untuk nanti ya persiapan operasi gitu, kalau misalnya dia emang harus sipo operasi gitu kan. Nah, kemudian E itu adalah events. Events itu maksudnya apa? Events itu adalah jadi apa sih yang terjadi gitu saat itu, kan kita nggak ada di situ ya. Jadi kita tanyain itu apa events yang terjadi, maksudnya kayak gimana sih kejadiannya kok bisa sampai timbul fraktur itu. Nah, events ini kita bisa tanyain dari MIST gitu ya, ada mnemoniknya juga. Jadi si MIST ini apa sih sebenarnya? Mekanismenya itu gimana maksudnya? Pak, jatuhnya kemana? Atau misalnya, Pak, misalnya dia kecelakaan lalu lintas, misalnya kecelakaan bermotor, jatuhnya gimana? Apakah ke kanan, ke kiri, terus sempat guling-guling dulu atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu next-nya itu adalah injury. Sekarang dia itu, misalnya dia habis kecelakaan bermotor, terus misalnya dia ada fraktur di tibianya. Tapi dia ada nggak ngerasain kayak cedera juga di tempat lain? Jangan-jangan dia ada ekskoriasi luas di tangannya, kayak gitu. Nah, itu injury. Next itu adalah sign and symptoms. Jadi sign and symptoms ini dia sebenarnya selain daripada cederanya itu, dia tuh ngalamin apa sih? Jadi apakah apalagi nggak ada lagi nggak yang dirasakan? Karena bisa aja kan kalau misalnya dia trauma apalagi ya. Jadi kita bisa curiga juga kalau misalnya dia ada muntah yang yang menyemprot kayak gitu kan, takutnya dia ada trauma ke kepala dan lain-lain. Itu kan kita harus singkirin dulu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah treatment. Sebelum dibawa ke sini, diapain gitu. Gitu ya. Nah, kemudian F. F itu adalah sebenarnya function pre-injury. Jadi function pre-injury itu kayak gini misalnya, dia fraktur di tibia. Kita tanyain, dia dulu pernah ada ini, apakah ini yang fraktur yang pertama atau dulunya pernah juga nih fraktur kayak di tibia gitu. Karena aku pernah juga ketemu kayak pasien gitu kan. Nah, pasiennya itu tuh fraktur di tibia. Terus abis itu kayak aku lupa tanya soal si komponen F ini. Pas kita lihat ternyata di X-ray, ternyata dia udah terpasang pelat gitu. Jadi dia sebelumnya pernah fraktur di tempat yang sama. Jadi si komponen F ini tuh harus ditanya ya, jangan lupa. Nah, kemudian next itu kalau misalnya udah aman nih ya, airway, breathing, circulation, kita lakukan secondary survey, yaitu look, feel, dan move. Nah, kalau pemeriksaan fisik MSK tuh pasti look, feel, move sih ya sebenarnya. Jadi look itu untuk apa sih? Terutama itu tuh yang si deformity dan juga si skin-nya tadi ya, jadi intact atau enggak. Yang kedua itu adalah feel. Feel itu sebenarnya gimana? Feel itu ada komponennya, kalau aku sih biasanya hafalannya tuh PMS. Jadi pulsasi, motorik, dan sensorik. Jadi kita harus tanya, dia itu masih bisa merasakan atau enggak, distalnya masih bisa digerakin atau enggak gitu ya. Sama pulsasinya, pulsasi distalnya itu tuh kayak gimana, masih ada atau enggak. Kayak gitu.
Kemudian next itu adalah untuk move. Move itu kita minta pasiennya untuk gerakin yang distal ya, bukan di tempat frakturnya. Kita minta dia untuk gerakin yang ekstremitas distalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya pas oski, misalnya, aduh sakit-sakit, nyeri-nyeri, ya udah bilang aja nanti, oh ya berarti move-nya itu terbatas karena nyeri, kayak gitu. Oke, next. Oh, bisa. Oke, teman. Oh, no. Aku nggak zoomin. Bentar ya. Bentar ya, teman-teman. Kayaknya oh, bisa. Bentar ya. Nah, oke. Akhirnya. Jadi, next ya, kalau misalnya nanti kita udah, bentar. Oh, no. Bentar ya. Oh, Oke guys, maaf ininya apa kayaknya annotate-nya dia agak-agak ini ya, agak-agak nge-lag gitu, kayaknya nggak bisa. Oke, kita coba, aku coba share screen ya. Oke. Nah, ini adalah apa yang kita lakukan saat dia itu fraktur sebenarnya ya. Sorry aku nggak bisa pakai annotate lagi kayaknya di sini, soalnya device aku yang satunya dia error. Jadi ini adalah apa sih yang sebenarnya kita lakukan saat kita itu ketemu pasien dengan fraktur ya. Jadi setelah tadi primary survey, secondary survey, kita lakukan kita lakukan dia tambahkan dia obat anti nyerinya ya, analgesia, karena kan tadi si fraktur itu kan dia nyeri ya sebenarnya kayak gitu. Nah, terus nanti habis kita lakukan analgesia, kita lakukan pemberian analgesia, kita harus melakukan pemasangan bidai karena kita prinsipnya dari fraktur itu harus imobilisasi. Nah, imobilisasi ini caranya itu pertama-tama kalau misalnya ada luka, kita bersihin dulu lukanya, kita debridemen dulu. Kalau misalnya dia berdarah, kita tutup dulu lukanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan pemasangan bidai. Untuk lakukan pemasangan bidai dia ada syaratnya. Jadi kita itu harus memposisikan ekstremitasnya itu di posisi anatomis gitu. Jadi kita lakukan gentle traction. Kalau misalnya emang dia ternyata misalnya angulasi kayak gini ya, kita gentle traction. Gentle traction tuh maksudnya gimana? Kita tarik sedikit supaya dia itu bisa kita bidai kayak gitu. Jadi kita lakukan pembidaian itu harus ada minimal 2 sisi ya, dan juga melewati 2 sendi. Kayak di gambar ini nih, 2 sisi dan juga minimal itu melewati 2 sendi kayak gitu. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan bidainya. Pemasangan bidainya itu tuh kemudian kita ikat ya, kita ikat dan ikatnya simpulnya itu ada di sisi luar nih, di sisi bidainya kayak gini. Dan juga jangan lupa untuk sebelum pemasangan bidai kita harus cek PMS. Cek PMS-nya itu
cek PMS before dan afternya gitu. Jadi kita harus dokumentasiin dia bisa nggak kayak gerakin distalnya, terus pulsasi distalnya ada atau enggak setiap kali kita manuver, kayak gitu. Nah, baru setelah itu kita lakukan dia imaging, baru nanti kita manajemen. Jadi imobilisasi itu sangat penting karena imobilisasi ini juga selain untuk dia ada nih reasons for splinting gitu ya. Jadi selain untuk dia itu mengurangi daripada pain-nya, dia itu juga untuk mengurangi kemungkinan jadi patahan fraktur itu bergerak karena tarikan otot tadi kan. Jadi dia bisa bergerak, takutnya dia malah nge-damage dari neurovaskularnya kayak gitu. Dan juga bisa jadi yang tadinya close, jadinya akhirnya jadi open karena si tarikan otot tadi gitu. Jadi kita mencegah hal-hal ini untuk terjadi dan juga untuk transport kayak gitu. Nah, ini ada imaging dari fraktur. Jadi imaging dari sistem muskuloskeletal itu ada rule of two-nya ya. Jadi tadi ada rule of two-nya, ini juga ada rule of two-nya. Jadi rule of two-nya itu apa? Jadi harus ada dua sisi kanan kiri, kemudian dua view apelateral paling enggak ya. Kemudian juga ada dua join, harus ada meliputi dua sendi juga, kemudian two times, jadi before after gitu. Nah, oke. Kemudian gimana sih cara kita interpretasiin dari si bone X-ray ini? Jadi pertama-tama itu kita ada ABCs of bone X-ray. Jadi A itu adalah alignment. Nah, alignment itu tuh kita lihat nih ya. Kita susuri aja kayak alignment itu tuh maksudnya gini, kayak dia itu sejajar atau enggak nih ya antar tulang atau enggak antar patahan tulangnya itu gimana, dia sejajar atau enggak. Nah, ini aku ambil di sini itu adalah kasus spondylolisthesis L5S1. Nah, kita lihat aja kalau misalnya kita mau lihat alignment, sebenarnya kita bisa langsung aja nih susuri di sini. Susuri di sini, ternyata dia kayak lebih mencuat keluar kan. Di sininya dia lebih mencuat keluar gitu. Jadinya alignment-nya dia itu nggak normal gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian yang komponen yang kedua itu adalah B, bone continuity dan juga density. Nah, di sini kita lihat ya, kalau bone continuity sama aja kayak tadi kita cara ngecek fraktur ini komplit atau incomplete, jadi kita susuri aja nih tulangnya itu kayak gimana. Kalau misalnya bone density, itu kita lihat apakah dia cenderung lucent atau cenderung opak. Kalau misalnya kayak di sini ya, itu kan kita lihat nih, dia itu cenderung radiolucent gitu ya. Jadi dia itu tuh ini aku ambil contoh dari pasien dengan osteoporosis kayak gitu. Nah, dia itu cenderung radiolucent. Nah, kemudian dia juga kalau misalnya kalian lihat di sini, dia itu sebenarnya ada compression fracture nih di sini. Kayak gitu. Kemudian next itu adalah cartilage space. Jadi kita lihat juga apakah dari antara dua sendinya itu tuh normal atau enggak gitu ya, antara dua tulang si sendinya itu. Kayak kita lihat di sini. Nah, ini tuh udah hampir OTW kissing joint nih. Jadi ini tuh adalah contoh X-ray di pasien dengan OA grade 3 gitu ya. Jadi kita lihat nih, harusnya cartilage space-nya segini yang normalnya. Terus tiba-tiba dia di sini kok jadinya kecil banget, minim banget. Dan ini juga kenapa penting bagi kita untuk juga bandingin nih kanan kirinya gimana kayak gitu ya. Kita bisa lihat apakah dia ada narrowing atau enggak sebenarnya. Nah, kemudian next itu adalah soft tissue. Jadi soft tissue kalau misalnya ada fraktur contohnya ya, itu biasanya ada nanti kelihatan soft tissue swelling yang kayak gini ya, dia agak cenderung opak gitu dibandingkan yang normal kayak gini. Oke. Nah, kemudian ini itu adalah klasifikasi Gustilo. Klasifikasi Gustilo ini kita terapkan untuk open fracture. Ini aku masukin pas banget abis imaging, karena apa? Nanti pelaporannya kita harus sebut juga si Gustilo ini Gustilo berapa. Nah, si Gustilo ini tuh kita bagi menjadi 3 ya. Jadi ada Gustilo 1, 2, dan 3. Intinya gampang aja sebenarnya kalau Gustilo 1 kurang dari 1 cm, Gustilo 2 1 sampai 10, Gustilo 3 lebih dari 10 cm gitu. Cuma yang ketiga itu tuh dia ada dibagi jadi A, B, C. Intinya kalau misalnya yang 3A dia itu masih baik nih. Jadi soft tissue-nya itu atau jaringan lunak kayak misalnya skin ataupun otot yang ada di atas frakturnya itu tuh dia masih baik. Gitu. Jadi dia nggak rusak gitu. Nah, kemudian kalau yang B itu tuh yang biasa kita kenal kayak tulangnya mencuat keluar gitu ya. Kalau misalnya kita laporin di OSCE kadang-kadang kan ya kayak kita lihat nih, aduh putih keluar mencuat gitu. Nah, itu ada di B gitu paling enggak. Atau enggak pas kita cek
Loh kok distalnya nih, pulsasi distalnya, lah nggak keraba, ya itu langsung 3 cek, kayak gitu ya. Nah, terus juga kita harus, kita harus teliti juga ya, karena kalau misalnya dia itu ada kontaminasi nih dari soil, dari water gitu ya, jadi dari air atau dari tanah, kayak biasa di sinetron-sinetron kan ya gitu, dia kayak habis KLL, terus guling-guling di tanah pas lagi hujan, udah kasihan banget. Nah, itu kita harus curiga dia ada kontaminasi. Jadi kita masukin Gustilo-nya langsung 3 gitu. Sama fraktur yang lebih dari 6 sampai 8 jam juga kita masukin ke Gustilo 3.